Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa latihan soal materi fungsi ya, kelas 8 SMP. Semoga semua yang menyaksikan video ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Oke, langsung saja ke beberapa latihan soal yang akan kita bahas. Langsung ke yang pertama. Nah, misalnya di sini diketahui terdapat fungsi fx, yakni 3x min 6. Tentukan nilai f dalam kurung min 2 ya. Oke, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini kalau di video saya ini adalah tipe yang bentuk pertama ya. Kita menentukan hasil dari fungsi jika f dalam kurung min 2. Berarti artinya apa? Boleh diartikan sendiri menjadi fungsi f dimasuki dengan min 2. Artinya nanti tinggal fungsi f ini x-nya ganti dengan min 2. Seperti itu ya kemarin. Oke, langsung saja. Berarti kita tulis dulu ada fungsi fx, yakni 3x min 6. Yang ditanyakan f dalam kurung min 2. Artinya apa? Tinggal fungsi f ini, kalau x di sini x, kalau min 2 berarti dimasuki min 2 atau disubstitusi, diganti x-nya dengan min 2 ya. Berarti tinggal berdampingan, artinya dikalikan ya. Berarti 3 kali min 2 kurangi 6. Berarti berapa ini? 3 kali min 2 kali atau pengurangan dulu? Tentu perkalian dulu ya urutannya. Baru nanti penjumlahan atau pengurangan. Berarti 3 kali min 2 min 6 kurangi 6. Berarti min 2 12. Nah, itu hasil dari fungsi f untuk min 2 atau f dalam kurung min 2 atau f fungsi f dimasuki min 2 adalah min 12. Maknanya itu apa? Maknanya kalau kita buat diagram panah ya nanti. Ada dua himpunan yang asalnya itu adalah min 2. Dia itu ternyata dipetakan ke min 12. Kok bisa seperti itu? Karena ada fungsi yang menghubungkan, yakni fx adalah 3x min 6. Seandainya anak-anak masukkan min 2 di sini, maka hasilnya akan min 2, 12. Nah, maksud dari soal ini seperti ini ya. Oke, maknanya. Kalau dibuat himpunan pasangan berurutan ya nanti akan menjadi seperti ini. Tinggal menjadi berarti min 2, min 12 ya. Seandainya dibuat ke himpunan pasangan berurutan ya. Oke, soal yang pertama seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ada fungsi gx ya, 6 min 2x. Kemudian diketahui fungsi g jika dimasuki a hasilnya 0. Nah, tentukan nilainya. Ini bentuk yang kedua kalau di video pembahasan fungsi saya yang sebelumnya ya. Oke, kita tahu di sini g fungsi gx ya, kan yakni 6 min 2x ya. Oke. Diketahui fungsi g jika dimasuki a hasilnya 0. G jika dimasuki a ternyata hasilnya 0. Ini akan menjadi apa? Ini kan di sini 6 min 2x ya. Kalau GA berarti tinggal apa? X-nya ini kita ganti dengan A. Berarti menjadi 6 min 2A sama dengan 0 ya. Oke, ini X karena X maka kalau A ya tinggal ganti A saja. Berarti kita fokus di sini. Berarti 6 min 2A sama dengan 0. Tujuan kita sekarang adalah mencari A-nya itu berapa. Berarti ini min 2A kita pindahkan 6. Di sini ruas kanan ada 0, ini 6 positif pindah ke kanan jadi negatif. Berarti min 2A sama dengan min 6. A-nya berapa ini? Nah, A-nya adalah min 6 bagi min 2. Ini kan di sini perkalian ya, berdampingan dikalikan, pindah ke kanan untuk membagi. Apakah tandanya berubah? Tidak ya. Untuk perkalian dan pembagian cuma posisinya yang berubah. A-nya berarti ketemunya 3. Seperti itu ya. A-nya ketemunya 3. Maknanya apa? Maknanya Pak Yusuf misalkan di sini ada dua himpunan. Ternyata hasilnya itu di sini 0 ya. Ada fungsi gx yakni 6 min 2x ya. Oke. Ternyata di sini ada A yang menghubung, ada A dari daerah asalnya, hasilnya ke
0. A-nya itu berapa? Oh, A-nya itu nilainya adalah, ini itu A-nya adalah 3. Nah, 3 ini berarti seandainya anak-anak ini 3 kan A-nya ya. Berarti kalau anak-anak masukkan 3, 6 min 2X, X-nya ganti 3, hasilnya adalah 0 ya di sini. Itu maknanya seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, diketahui fungsi fx. Oke. Nah, ini soal variasi ya. Lumayan, tapi akan mudah juga ya. Semua mudah. Oke. Ya, kita cermati ada fungsi fx 5x min 4. Gx adalah 3x plus 7 dan fungsi f jika dimasuki p hasilnya 6. Nih yang ditanya malah nilai dari fungsi g dimasuki p ya. Tentu ada kata kunci di sini, fungsi f jika dimasuki p hasilnya 6, maka kita harus cari p-nya dulu. Kita tulis f x fungsi x sama dengan 5x min 4. Kalau kita tulis di sini ada fp ya. Fungsi f jika dimasuki p kan ayo menjadi 5p min 4. X-nya ganti P saja. Ternyata kita tahu FP itu nilainya juga 6 ya. Karena ini senilai-senilai, otomatis yang ini juga senilai-senilai. Dari sini kita bisa tahu berarti 5P min 4 sama dengan 6 ya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Oke. Cari P-nya sekarang. Berarti akan menjadi 5P sama dengan 6. Di sini negatif, pindah ke kanan jadi positif. Ya, 5P sama dengan 10. P-nya adalah 10. Di sini untuk mengalihkan, pindah ke kanan untuk membagi. Oke, P-nya ketemunya 2. Kita sudah ketemu P-nya. Kemudian yang ditanya apa? GP, berarti fungsi G jika dimasuki P. Nah, ini di sini ada fungsi GX. GX-nya adalah berapa itu? Ya, 3X plus 7 ya. Oke, berarti kalau GP kita perlahan ya, GP berarti tinggal 3P plus 7 kan, X-nya ganti P. Ternyata P-nya 2 ya, tinggal G dalam kurung 2, G dimasuki 2 berarti 3 kali 2 tambah 7, atau P-nya kamu ganti dengan 2 ya. Berarti nanti fungsi G jika dimasuki 2 atau untuk P-nya 2, berarti ketemunya adalah 3 kali 2 berarti 6 tambah 7. Berarti ketemunya adalah 13 ya. Untuk nilai dari GP ini adalah 13. Atau G dimasuki P ya hasilnya adalah 13 karena P-nya adalah 2 ya. Oke, seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut. Oke. Ini sama dengan ada fungsi, dua fungsi disama dengankan ya. Fx sama dengan ini, Gx sama dengan itu ya. Kita tulis di sini, fungsi X, Fx adalah setengah X min 6. Kemudian ada fungsi Gx, yakni 12 min X. Ternyata fungsi Fx sama dengan Gx. Berarti ini dan ini sama. Karena ini sama, maka kita bisa peroleh. Berarti di sini Fx sama dengan Gx gitu ya. Kalau sudah, Fx-nya siapa? Fx-nya adalah setengah X min 6 sama dengan Gx 12 min X ya. Oke, tinggal kita cari X yang memenuhi persamaan ini ya. Caranya gimana kita cari? Di sini ada setengah, harus kita hilangkan duanya ini. Caranya apa? Kita kalikan semua ruas dengan 2 ya. Agar setengahnya hilang ini, duanya harus kali 2 ya. Setengahnya kali 2. Berarti ini 2 kali setengah X min 6. Kalau di sini dikali 2, maka di sana juga harus dikali 2 ya. Oke, berarti ini hilang ya. 2 kali setengah X berarti nanti menjadi 2 kali setengah X. Kemudian ada 2 kali min 6 ya. Min 6 kali 2 itu boleh. Sama dengan ini distributif. Ini kali depan, ini kali belakang. 2 kali 12, titik artinya kali ya. Kemudian ada ditambah 2 kali min X ya. Oke, berarti menjadi ini hilang ya. Kita kerjakan, hilang, tinggal 1 kali X saja. X min 6 kali 2 berarti min 12 sama dengan 2 kali 2, 24. Ditambah 2 kali min X, positif kali negatif. Ya, hasilnya negatif ya. Oke, kita pindah-pindahkan.
Berarti kita di sini X, pindah ke sana, minnya berarti jadi plus ya, plus 2X sama dengan 24. Di sini negatif, pindah ke kanan jadi positif. Nah, X tambah 2X berarti ya 3X sama dengan 36. Oh, berarti X-nya adalah 36 per, di sini 3 untuk membagi berarti 3 ya. Perkalian membagi ke kanan pindah ruas. Berarti X-nya ketemunya adalah 12 ya. Oke, X-nya ketemunya adalah 12. Kita cek, kita melakukan yang namanya looking back. Looking back itu mengecek. Ketika kita masukkan 12, apakah sesuai di sini? Kita cek ya. Oke. Berarti ini setengah kali X-nya 12, berarti 6 ya. 6 kurangi 6, 0. Kalau yang ini 12 kurangi X-nya 12, 12 kurangi 12 juga hasilnya 0. Fx 0, hasilnya untuk X-nya 12, ternyata ini untuk 12 juga 0. Berarti sama ya, ini 0, ini 0. Ya kan nanti sama ya. Oke, hasilnya seperti itu. Kalau dituliskan ya ini. Kalau perlu dituliskan ini. Fx sama dengan Gx ya. Oke. Setengah X min 6 sama dengan 12 min X. Kita masukkan. Oh, ternyata X-nya sama dengan 12. Berarti yang sini setengah kali 12 kurangi 6, apakah sama dengan 12 min 12? Ini nanti 6 ya. 6 kurangi 6, 0. Ternyata yang ini juga 0. Nah, berarti terbukti bahwa ketemunya X-nya adalah yakni 12 sudah benar. Untuk mengeceknya seperti itu ya. Oke. Baik. Ini tipe-tipe soal fungsi yang seperti ini ya. Disamadengankan, tinggal anak-anak sesuaikan saja. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kalau di materi saya yang kemarin ini bentuk ketiga ya, fungsi seperti ini. Ada fungsi ini bentuknya ini jika dimasuki 1 hasilnya 6 atau X-nya 1 hasilnya 6, kemudian 4, 0. Nah, oke. Caranya bagaimana? Kita tinggal sesuaikan dengan arahan yang diberikan dari soal tersebut ya. Oke. Kita tahu fungsi Fx adalah Ax plus B. Oke, untuk yang pertama, F jika dimasuki 1 hasilnya 6. Berarti akan menjadi apa ini? F masuki 1, berarti X-nya ganti 1, berarti menjadi A plus B sama dengan 6. Yang kedua, fungsi F jika dimasuki 4, hasilnya 0. Berarti X-nya ganti 4. 4 kali A berarti 4A plus B sama dengan 0. Oke, ya ini namanya persamaan, sistem persamaan linear 2 variabel. Ada 2 variabel, ada 2 persamaan ya, bentuk sistem ya. Kita selanjutnya ada dua cara, substitusi bisa, eliminasi bisa. Saya mau pakai eliminasi. Tujuannya menghilangkan salah satu variabel B atau A-nya ya. Oke, berarti kita tinggal di sini kebetulan yang sama koefisiennya adalah B, 1, 1. Misalnya 1 min 1 ya nggak apa-apa, tapi ini dijumlah. Berhubung ini positif sama positif, jika berarti dikurangi ya. Agar hilang nanti. Berarti bacanya dari atas kurangi bawah. Berarti A kurangi min 4A ditambah B ya, kurangi B ya, sama dengan 6 kurangi 0. Oke, 6 kurangi 0. Kemudian berarti A kurangi 4A min 3A, B-nya hilang karena B kurangi B sama dengan 6. Oh, A-nya ketemunya adalah 6. Di sini negatif 3 perkalian, pindah ke kanan untuk membagi. Berarti A-nya ketemunya adalah negatif 2. Oke, sudah ya A-nya. Kemudian kita mencari B sekarang. Mencari B. Berarti kita masukkan ke salah satu, boleh atas, boleh bawah. Saya mau pilih yang atas. A plus B sama dengan 6 ya. Kita masukkan A-nya min 2, berarti min 2 tambah B sama dengan 6. B-nya berapa ini? 6, di sini negatif, pindah kanan jadi positif. Ya, B-nya ketemunya adalah 8. A-nya min 2, kemudian B-nya 8. Kemudian kita sudah bisa menjawab yang A sekarang. Nilai A, saya lingkari ya agar tidak ya. Nilai A
A plus B, berarti menjadi A-nya min 2 tambah B-nya 8. Berapa ini? Ya, min 2 tambah 8, ya ketemunya adalah 6. Ya, oke. Yang B sekarang. Bentuk fungsi. Bentuk fungsi. Ya, kita tahu bentuk fungsinya adalah di awal itu ya. Fx sama dengan Ax plus B ya. Oke. Kemudian di sini kita tahu nilai A-nya adalah min 2, B-nya adalah 8. Tinggal masukkan saja, ganti saja A dan B-nya. Berarti A-nya min 2 ya, berarti nanti akan menjadi min 2X plus B-nya adalah 8. Nah, ini adalah bentuk fungsinya, oke? Ya. Kemudian kita yang C sekarang. Yang C ini fungsi f jika masukkan min 4. Kita tahu bentuk fungsinya adalah ini. Min 2x plus 8 ya. Kalau f dalam kurung min 4 bagaimana? Tinggal fungsi f dimasuki min 4 ya, berarti min 2 x-nya ganti min 4 perkalian ya ini. Walaupun ini seperti kali tapi bukan, ini artinya di samping. Berarti perkalian ya. Min 2 kali min 4 tambah 8 berarti berapa itu? Min 2 kali min 4 berarti negatif kali negatif positif. Berarti 8 tambah 8. Oh, fungsi f jika disubstitusi min 4 atau diganti x-nya dengan min 4, dimasuki min 4, ya sama saja hasilnya adalah 16. Nah, seperti ini ya, kita sudah bisa menjawab. Saya berikan pemisah agar tidak bertabrakan rancu ya nanti, agar lebih mudah ya. Saya berikan pemisah di sini juga. Nah, seperti ini ya. Oke. Baik. Ini latihan soal untuk video saya yang pertama sampai di sini ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita lanjut di video kedua nanti. Pembahasan latihan soal yang kedua. Tipenya hampir sama tapi agak ada sedikit yang berbeda sedikit ya. Oke. Kita akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.